Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Putra, NPM S1D 018015, Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Opak. Studi pada usaha keripik opak di Desa Sidodadi, Deli Serdang. Baiklah, langsung saja pada bagian bab 1 pendahuluan. Untuk di latar belakang, sektor industri merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif yang perlu diolah menjadi produk industri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Membangun sektor industri di era sekarang ini tentu membutuhkan strategi yang tepat dan konsisten, sehingga dapat mewujudkan industri yang daya tangguh dan berdaya saing yang baik, baik di dalam negeri maupun di pasar global, yang pada gilirannya mampu mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Di antara usaha kecil yang beroperasi di Deli Serdang adalah usaha keripik opak, di mana keripik opak ini terdapat di Desa Sidodadi. Terdapat 4 unit usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat di Desa Sidodadi. Usaha keripik opak ini adalah salah satu bisnis yang berdiri dari tahun 1985 sampai dengan sekarang. Banyak masyarakat yang mengusahakan ubi kayu atau singkong sebagai salah satu mata pencarian dengan cara membuat produk olahan yang salah satunya yaitu keripik opak. Hal ini disebabkan mampu menyerap banyak tenaga kerja, ikut melancarkan peredaran perekonomian negara, dan mampu hidup berdampingan dengan perusahaan besar. Dalam memaksimalkan keuntungan dalam memproduksi opak, maka hal yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi opak itu sendiri. Faktor-faktor tersebut sangat penting diketahui agar kedepannya produksi opak akan terus dapat ditingkatkan. Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini. Dari latar belakang tersebut, maka di sini peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah variabel penelitian secara bersama-sama mempengaruhi produksi opak? Dan yang kedua, apakah masing-masing variabel penelitian mempengaruhi produksi opak? Dan yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui apakah variabel penelitian secara bersama-sama mempengaruhi produksi opak. Yang kedua, mengetahui apakah masing-masing variabel penelitian mempengaruhi produksi opak itu sendiri. Pada bagian bab 2, yaitu metode penelitian. 2.1 Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data time series pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, 2017, dan 2018. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diambil dari skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Opak, Studi pada Usaha Keripik Opak di Desa Sidodadi, Deli Serdang oleh Umiati Ritonga. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi model. Dalam mendesain model ini, peneliti mengasumsikan bahwa produksi opak pada bulan Kete merupakan fungsi dari tenaga kerja pada bulan Kete, bahan baku pada bulan Kete, mesin pada bulan Kete, modal pada bulan Kete, dan modal pada bulan ke T-1. Secara matematika ditulis sebagai berikut. APT sama dengan F, MAT, NAT, DIAT, APT, APT-1. Atau dalam bentuk double log sebagai berikut. Ln AR sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln MAT ditambah beta 2 ln NAT ditambah beta 3 ln DIAT ditambah beta 4 ln APT dan ditambah beta 5 ln APT-1 ditambah ET. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bab 3, hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama kita membahas tentang uji asumsi klasik, di mana pada uji ini terdapat 2 uji, yaitu uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pada uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Dan di sini pada tabel
telah disajikan nilai chi-square dan nilai p-value. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat nilai p-value dan nilai alpha. Hasil perbandingan kedua nilai tersebut cukup terlampau jauh, dan dapat dikatakan bahwa nilai alpha lebih kecil daripada nilai p-value. Dengan demikian, berarti disimpulkan bahwa pada data time series tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Untuk menentukan masalah autokorelasi pada suatu penelitian, yaitu dengan cara jika nilai Durbin-Wasson atau DW ditambah di bawah 2, maka data yang digunakan pada penelitian tersebut tidak mengalami masalah autokorelasi, dan begitu pun sebaliknya. Pada pengujian autokorelasi dengan menggunakan aplikasi Shazam, menghasilkan nilai DW itu sebesar 1,35, yang berarti nilai ini di bawah dari angka 2. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak mengalami autokorelasi. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Disajikan di sini ada nama variabel yaitu tenaga kerja, bahan baku, mesin, modal, dan modal bulan sebelumnya. Ada T hitung, koefisien, p-value, ada T tabel, ada R square atau R kuadrat, ada F p-value, dan ada nilai alpha. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R square yaitu sebesar 0,7332 atau sama dengan 73,32%. Hal ini berarti kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 73,32%, dan 26,68%-nya itu merupakan variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini. Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi atau tidak terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara membandingkan nilai p-value dengan nilai alpha. Dengan hipotesis pengujian sebagai berikut. Jika p-value lebih kecil daripada alpha, H0 ditolak, H1 diterima, yang artinya secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan begitu pun sebaliknya, jika nilai p-value lebih besar daripada nilai alpha, maka H0 diterima, H1 ditolak, yang artinya secara bersama-sama variabel independen ini tidak mempengaruhi variabel dependen. Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai F value sebesar 0,000, sedangkan nilai alpha sebesar 0,05, yang berarti H0 ditolak, H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen yaitu tenaga kerja, bahan baku, mesin, modal, dan modal sebelumnya, atau modal bulan sebelumnya secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau variabel jumlah produksi opak. Dari hasil perhitungan menggunakan aplikasi Shazam dapat dilihat bahwa variabel tenaga kerja memperoleh hasil T hitung sebesar 3,297, koefisien regresi sebesar 6,0929, dan p-value sebesar 0,003. Pada penelitian ini menggunakan nilai alpha sebesar 0,05. Dengan nilai alpha dan nilai p-value tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai p-value itu lebih kecil daripada nilai alpha. Maka H0 ditolak, H1 diterima, yang berarti variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap jumlah produksi opak. Pada hasil uji T untuk variabel bahan baku memperoleh hasil T hitung sebesar 4,797, koefisien regresi sebesar 1,5670, dan p-value sebesar 0,000. Pada penelitian ini menggunakan nilai alpha sebesar 0,05. Dengan nilai alpha dan nilai p-value pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai p-value lebih kecil daripada nilai alpha. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Yang berarti variabel bahan baku berpengaruh terhadap jumlah produksi. Yang selanjutnya, hasil uji T pada variabel mesin memperoleh hasil T hitung sebesar 5,266, koefisien regresi sebesar 8,3959, dan p-value sebesar 0,000. Pada penelitian ini menggunakan nilai alpha sebesar 0,05. Dengan nilai alpha dan p-value tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai p-value itu lebih kecil daripada nilai alpha. Maka H0 ditolak, H1 diterima, yang berarti variabel mesin ini berpengaruh terhadap jumlah produksi opak. Yang selanjutnya yaitu uji T pada variabel modal. Memperoleh hasil T hitung sebesar 2,866, koefisien regresi sebesar 0,66346, dan p-value sebesar 0,008. Pada penelitian ini menggunakan nilai alpha sebesar 0,05.
Dengan nilai alpha dan p-value pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai p-value itu lebih kecil daripada nilai alpha. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel modal berpengaruh terhadap jumlah produksi opak. Dan yang terakhir ini ada hasil uji T pada variabel modal bulan sebelumnya, yaitu memperoleh hasil T hitung sebesar 0,1568, koefisien regresi sebesar 0,86193 min 0,05 dan p-value sebesar 0,876. Pada penelitian ini menggunakan nilai alpha sebesar 0,05. Dengan nilai alpha dan nilai p-value tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai p-value itu lebih besar daripada nilai alpha. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti variabel modal sebelumnya tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi opak. Bab selanjutnya itu bab 4, yaitu penutup. Pada 4.1 kesimpulan. Yang pertama, dari hasil analisis uji F yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa secara bersama-sama variabel penelitian yaitu tenaga kerja, bahan baku, mesin, modal, dan modal bulan sebelumnya secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau produksi opak. Dan yang kedua, dari hasil analisis uji T yang telah dilakukan, didapatkan bahwa dari 5 variabel yang digunakan pada penelitian ini, 4 diantaranya yaitu tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan modal itu berpengaruh nyata terhadap produksi opak. Sedangkan satu variabel lainnya, yaitu variabel modal bulan sebelumnya, itu tidak berpengaruh terhadap produksi opak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.